Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dini Dajati Sumadewi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas bimbel. Pertanyaan yang pertama, berapa durasi waktu kegiatan bimbel A-I-U-E-O? Yaitu jawabannya 40 menit awal, 5 menit awal, 5 menit akhir. Jadi 40 menit itu seperti kita menyanyikan lagu bimbel, menyanyikan lagu Cinta Ananda, dan juga menanyakan kabar kepada anak-anak. Dan yang 5 menitnya lagi itu kita bermain modul bimbel, lalu kita berdoa dan juga menyanyikan lagu doa. Dan 5 menit akhir itu apa? 5 menitnya akhir itu anak-anak bermain di dalam kelas bersama motivator dan menyanyikan lagu pulang sekolah, dan habis menyanyikan langsung berdoa. Yang nomor 2, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Yaitu 5 menit doa sebelum belajar, terus lagu bimba seperti La Bimba, Cinta Ananda, lalu jari jempol, dan lain-lain. Atau juga bisa kita menyelipkan yel-yelan bimba. Yaitu setelah itu kita berdialog, bercerita, dan mendongeng. Yang nomor 3, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Yaitu durasi waktunya 40 menit menggunakan teori Bandul. Evaluasi kognitif, setiap anak memberi motivasi. Yang nomor 4, pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan penutup dan berapa lama durasi waktunya? Yaitu kita bernyanyi dan berdoa sesudah belajar, dan durasinya masing-masing itu ada yang 40 menit, ada yang 5 menit, yang sudah saya jawab di pertanyaan nomor 1. Nomor 5, apa prinsip dasar hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan bimbel A-I-U-E-O? Yaitu proses belajar harus fun learning. Jadi kita sebagai motivator itu harus membuat suasana kelas itu menjadi kondusif, dan juga menjadi suasana itu menjadi menyenangkan gitu kan. Arti dari fun learning, fun itu kan artinya semangat, learning itu pembelajaran. Jadi kita harus bagaimana nih caranya motivator agar peserta didik nyaman di kelas dan senang dan ceria gitu. Jadi kita sebagai motivator harus memperhatikan anak-anak dan harus bisa menjadikan suasana kelas itu happy gitu, maksudnya senang gitu. Terus nomor 6, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan bimbel A-I-U-E-O? Yaitu kita bisa bermain modul bimba, berbahasa bimba, bercerita. Nah, habis itu di dalam kelas pasti kan anak-anak kita ajarkan yang namanya modul. Nah, modul yang kita sudah ajarkan, kita bisa membuat permainan, dan lalu setelah itu kita bisa berbicara bahasa bimba seperti MA mama, PA papa, BO
seperti itu contohnya. Lalu yang ketujuh, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak, yaitu pada saat kegiatan belajar mengajar, yaitu contohnya misal anak tersebut mampu mengerjakan modul gitu kan, mengerjakan modul sendiri tanpa dibantu oleh motivator. Misal contohnya, wah kakak hebat ya, wah abang hebat ya, oke kita beri semangat untuk abang, seperti itu. Dan juga kita tidak boleh mengasih reward seperti barang, makanan ataupun semacam hadiah, tetapi kita mengasih rewardnya semangat, atau dengan menyanyikan lagu bimba, atau dengan bertepuk tangan, atau bisa juga kita mempercayai anak tersebut untuk memimpin atau menyemangati teman-teman lainnya. Yang kedelapan, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas. Setiap proses pembelajaran, jadi motivator itu harus bisa mengawasi dan mengendalikan, harus bisa menguasai kelas gitu. Jadi misal contoh anak si B berantem, anak si A itu nangis atau ya, kita sebagai motivator tidak hanya untuk diam saja, duduk saja, tetapi kita memperhatikan suasana yang ada di dalam kelas, seperti itu. Yang ke-9, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator, yaitu kita harus melihat nih ekspresi anak didik kita dan menciptakan suasana aman dan nyaman. Misal kita lagi membimbing, misal kita lagi mengajar dengan anak yang si B, tapi anak yang si C dan si D ini berantem, dan kita itu tidak boleh hanya diam saja. Mungkin kita bisa bilang satu kata, dua kata. Kalau misalnya anak tersebut tidak bisa didiamkan, nanti kita harus face to face kepada anak, seperti itu. Yang ke-10, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar, yaitu motivator harus melakukan evaluasi efektif, kognitif, psikomotorik. Jadi semua setelah pembelajaran selesai dan masih ada waktu sekitar 5 atau 4 menit, itu motivator harus mengevaluasi semua kegiatan yang ada di dalam kelas. Misal contohnya kita bisa mengevaluasi perkembangan anak, habis itu kita bisa mengevaluasi suasana di kelas seperti apa, lalu dan juga kita bisa juga mengevaluasi keaktifan anak, seperti itu. Mungkin hanya ini video yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena semua manusia itu mempunyai kesalahan. Dan sekali lagi saya pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.